Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita cerdas, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat, bahagia, dan tetap berpikir cerdas. Hari ini kita akan membahas mengenai bandara pertama di Indonesia. Seperti apa cerita cerdasnya? Simak terus video sampai selesai agar dapat tambahan informasi cerdas hari ini. Sebelum lanjut, tak bosan saya ingatkan untuk klik like, subscribe, dan tuliskan komentar di bawah. Bandar udara adalah sebuah fasilitas yang digunakan sebagai tempat lepas landas dan mendarat pesawat terbang, termasuk helikopter di dalamnya. Suatu bandar udara yang paling sederhana minimal memiliki sebuah landasan pacu atau helipad. Sedangkan untuk bandara-bandara besar biasanya dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain, baik untuk operator, layanan penerbangan maupun penumpang, seperti terminal dan hanggar. Bandara Kemayoran, Jakarta Utara merupakan salah satu saksi bisu selama bertahun-tahun atas peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Sebab kawasan ini merupakan bandara pertama di tanah air yang sempat dikuasai Belanda, Jepang, hingga sekutu pada awal masa-masa perjuangan kemerdekaan. Sayangnya, saat ini kondisi bangunan bekas Bandara Kemayoran ini sudah sangat mengenaskan dengan bangunan-bangunannya yang dibiarkan tak terurus hingga sekarang. Berdasarkan situs Pusat Pengelola Kompleks PPK Kemayoran, pada awalnya landasan Bandara Kemayoran ini mulai dibangun tahun 1934 oleh pemerintah kolonial Belanda. Bandara sendiri mulai diresmikan dan beroperasi pada 8 Juli 1940 sebagai lapangan terbang internasional. Saat itu kawasan bandara masih dikelola pemerintah Belanda melalui Koninklijke Nederland Indische Luchtvaart Maatschappij atau KNIL. Saat itu bandara ini banyak melayani pesawat-pesawat tipe Douglas DC-3 milik negeri Belanda. Bandara Kemayoran juga menjadi bandara pertama tempat diadakannya airshow pertama di Asia. Setelah itu, airshow pertama ini diselenggarakan bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Belanda, tanggal 31 Agustus tahun 1940. Kemudian saat Perang Asia Pasifik berkecamuk, Bandara Kemayoran tak luput dari serangan pesawat-pesawat terbang Jepang, menjadi biksu awal penjajah negeri Sakura di Nusantara. Saat Jepang berkuasa antara tahun 1942 sampai 1945, pesawat-pesawat buatan Jepang mengisi lapangan Kemayoran. Pesawat pertama yang mendarat ialah pesawat tempur Mitsubishi Zeke, lebih dikenal dengan nama Navy Zero. Setelah Jepang menyerah, giliran pesawat-pesawat sekutu yang datang ke Kemayoran seperti Supermarine Spitfire, B-25 Michelle, dan P-51 Mustang. Selain itu, berdatangan pula pesawat-pesawat lain, diantaranya DC-4 atau C-54 Skymaster, DC-6, Boeing 37, dan lain-lain. Setelah masa perjuangan kemerdekaan, Bandara Kemayoran menjadi saksi bisu berdirinya penerbangan komersil pertama di Indonesia. Era penerbangan sipil modern tahun 1950-an ditandai dengan beroperasinya pesawat bermesin jet yang dikelola Garuda Indonesia Airways. Saat itu bandara ini melayani berbagai penerbangan internasional di Indonesia. Bahkan berbagai kepala negara dunia juga pernah menginjakkan kakinya di Bandara Kemayoran saat event tingkat internasional seperti Konferensi Asia Afrika pada era Soekarno. Selain itu, Kesatuan Bersenjata Indonesia AURI yang kini telah berubah menjadi TNI AU juga sempat memanfaatkan Bandara Kemayoran pada akhir tahun 50-an sampai awal tahun 60-an. Berdatangan pesawat MiG-17, MiG-15 UT, dan MiG-19 hingga pembom Ilyushin 228 milik pemerintah juga turut meramaikan bandara. Kemudian memasuki tahun 70-an, bandara ini melayani pesawat jet badan lebar berteknologi canggih seperti B747, L1011, DC-10, dan Airbus. Bandara ini juga sempat digunakan sebagai tempat terbang dan mendaratnya angkutan jemaah haji.
Kesibukan bandara tahun 1970-an memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari tahun 74, sedang penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Namun, karena berbagai alasan, pada 31 Maret 85, Bandara Kemayoran resmi ditutup oleh pemerintah. Kini kawasan bekas Bandara Kemayoran berubah menjadi Kompleks Pekan Raya Jakarta dan Kota Baru Kemayoran. Kini bangunan yang dulunya digunakan untuk terminal dan ruang tunggu penumpang bandara masih berdiri, walau nampak tidak terurus. Di bandara juga masih terdapat menara pengawas udara yang menjadi sisa peninggalan kejayaan bandara dengan menara pengawas lalu lintas udara pertama di Indonesia. Dan akhirnya kita sampai di ujung video pembahasan mengenai bandara pertama di Indonesia. Semoga cerita cerdas singkat tadi mampu memberikan tambahan informasi bermanfaat untuk kita semua. Mari berpikir cerdas, bekerja cerdas, dan simak terus channel Cerita Cerdas. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tulis komentar di bawah jika kamu ada topik yang ingin dibahas di video cerdas selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.